Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membacakan laporan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan sosialisasi menggali potensi SDM dengan menerapkan manajemen bisnis di PT Bank Bakti Haji Malang. Adapun pendahuluan pada era sekarang ini, di mana perkembangan dunia terjadi perubahan, kondisi lingkungan mendorong untuk suatu organisasi merespon dengan cepat. Berdasarkan hasil wawancara, hasil yang kami lakukan pada manajer, kami mendapatkan informasi. Jadi ada beberapa karyawan yang kurang peduli, sehingga pihak supervisor harus mencarikan atau memberikan coach, bahkan kadang hanya mementingkan diri sendiri, bahkan beberapa anggota ada yang kurang peduli. Selanjutnya hasil angket didapatkan bahwa aspek tim, function, skill, dan budaya organisasi dan dikuatkan dengan wawancara memiliki nilai terendah dari aspek lainnya, yaitu bagaimana dinamika kelompok dalam bekerja dilihat dari sejauh mana tiap anggota berhubungan atau berkomunikasi dengan anggota yang lain. Analisis kebutuhan pelatihan menjadi penting dan menjadi hal yang harus dilakukan di PT BPRS Bakti Haji Malang guna mendukung kinerja para karyawan, sehingga pembentukan tim dapat meningkatkan kinerja lebih optimal, memberikan dampak positif, kemudian juga ada negosiasi. Kemudian Bank BPRS adalah salah satu lembaga keuangan dan dikelola berdasarkan sistem syariah dan telah berdiri sejak tahun 1996. Ide dasarnya itu ingin membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial pedesaan khususnya yang berpenghasilan rendah dan memberikan kesempatan kepada setiap umat muslim untuk bersama mewujudkan perekonomian yang kuat. Dalam hal ini berarti kita akan membantu kepada masyarakat melalui BPRS Bakti Haji Malang. Visi dan visinya membantu perbaikan peningkatan ekonomi umat Islam, kemudian memberikan pelayanan optimal yang didasarkan nilai-nilai keislaman kepada nasabah, kemudian mengenalkan kepada masyarakat tentang sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, kemudian mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial. Mutunya adalah peningkatan ekonomi umat. Produk-produknya penghimpunan dana, tabungan wadiah, bakti masa, haji umroh, kurban, zakat. Kemudian solusi dan target luaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah jurnal. Dan sekarang juga sudah terbit di dalam jurnal kontribusia yang dilakukan yang dibuat oleh UMG Gresik. Solusi permasalahan prioritas ini adalah diperlukan komunikasi, negosiasi, dan teamwork. Negosiasi diperlukan dalam kehidupan karena sifatnya yang erat dengan filosofi kehidupan manusia, di mana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk kepentingannya. Juga di samping itu juga memiliki kepentingan yang lebih luas, tujuan kegiatan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan menggali potensi SDM dan memberikan pelatihan setelah dilakukan survei yang mana ini merupakan kekurangannya sehingga kita intervensi. Kemudian tujuan adalah pelatihan ini memahami dan mampu tentang pengertian negosiasi, bagaimana penggunaan taktik negosiasi, bagaimana langkah dalam negosiasi, bagaimana menganalisis hasil dari negosiasi, mampu menjadi teamwork. Jadi sumber negosiasi adalah perbedaan pendapat dan kepentingan, perbedaan keinginan, perbedaan situasi dan kondisi. Dan ini diperlukan karena untuk mendapatkan suatu solusi dalam hal mencapai suatu tujuan sebagai alternatif jalan tengah apabila ada dua kepentingan yang berbeda atau bertabrakan. Peserta pelatihan diharapkan akan memahami teamwork, peran negosiator, pengertian dan tujuan negosiasi, tipe gaya dalam negosiasi, langkah dalam negosiasi, strategi, model-modelnya, kemudian bagaimana meningkatkan komunikasi, analisa perilaku verbal, mengelola power, kegagalan dalam negosiasi dan solusi,
menjadi teamwork yang baik. Tentu saja hal ini terkait dengan manajemen bisnis. Nah, di sini kita juga menjelaskan tentang tawar-menawar dibandingkan dengan negosiasi. Di sini diharapkan dari lawan bisa menjadi mitra, persaingan menjadi kolaborasi, curiga, tidak percaya, kepercayaan, kejujuran, tertutup menjadi terbuka, jangka pendek menjadi jangka panjang. Minat aku menjadi kita bersama, kemudian dari power menjadi pemahaman. Adapun metode pelaksanaan kegiatan adalah survei pendahuluan meliputi perkenalan, penjelasan tentang tujuan, penentuan rencana tempat, waktu, jadwal, dan materi yang disampaikan. Kemudian diskusi survei adalah hasil pembicaraan dengan alokasi waktu, materi ceramah, pembinaan dan penyuluhan satu, kemudian juga nanti ada 2, penyampaian materi dan diskusi. Evaluasi dalam hal ini dilakukan evaluasi pembinaan dan penyuluhan 2 meliputi pembinaan sehubungan dengan adanya kegiatan di lapangan. Kemudian pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan. Evaluasi meliputi kegiatan praktek pada pegawai. Teknik evaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan memberi arahan. Selain itu dilakukan dengan mengecek seberapa banyak pegawai mendapatkan nasabahnya. Negosiasi dan teamwork sangat dibutuhkan oleh siapapun, sehingga manajer ataupun karyawan dapat memerankan diri sebagai seorang wirausaha, sebagai peran pemecah masalah, sebagai pengalokasian sumber daya, dan peran keputusan terakhir adalah peran negosiator. Hal ini diperlukan ya ketika berhubungan dengan pihak luar untuk penentuan kerjasama dan ketika organisasi dihadapkan pada pertentangan kepentingan internal atau lainnya. Jadi kalau kita bernegosiator harus mempunyai pengetahuan. Nah, dalam hal ini kohesivitas kelompok juga amat perlu. Hal ini dapat terwujud melalui tahapan beberapa hal ini terkait dengan perkembangan tim, ada forming, storming. Pada tahap ini sering ditandai dengan konflik karena karena ada berbeda kepentingan. Walaupun tahap ini kurang menyenangkan, namun semua itu dapat diatasi. Terkait dengan pernyataan Tuchman bahwa kohesivitas kelompok dapat terwujud melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Faktor-faktor yang diperlukan untuk membangun tim meliputi tim tujuan yang berarti dan spesifik. Anggota tim tidak terlalu besar, anggota memiliki keterampilan yang sesuai, tim dan anggota tim harus memiliki kejelasan mengenai kerja tim, kemudian juga harmonizing personality Leslie dan Felsor menemukan tipe kepribadian yang kurang efektif untuk menjadi manajer sehingga ini kurang efektif untuk kerja tim. Nah, dalam pelatihan ini juga dijelaskan bagaimana supaya tim itu bisa diatur oleh seorang pemimpin dan bisa menyelesaikan masalah. Kemudian juga saling memberikan negosiasi. Nah, di samping itu kita juga perlu tahu sumber negosiasi adalah perbedaan pendapat dan kepentingan. Evaluasi pelaksanaan, Fitzpatrick membagi evaluasi dalam 4 tahap, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Tahapan ini bertujuan untuk mengukur dampak atau hasil akhir dari sebuah pelatihan yang merupakan intervensi yang kita berikan dalam pengabdian. Pada tahap ini juga dibutuhkan pengalokasian waktu dalam pelaksanaan. Bila mungkin ada data sebelum pelatihan tentang target yang akan dicapai sebagai hasil dari pasca pelatihan. Kemudian nanti akan dibandingkan pencapaiannya dalam evaluasi tahap ini. Pada pelatihan kali ini, rancangan evaluasi pelatihan dibuat hanya sampai tahap 3, yaitu evaluasi perilaku dari peserta setelah dilakukan pelatihan. Kemudian kesimpulan,
Jadi dalam hal ini rancangan model pelatihan yang kita berikan dan ini akan diterapkan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan team building, menjadi negosiator, kemudian juga menjadi komunikator. Diharapkan karyawan dapat berkomunikasi secara efektif, mampu membangun tim yang kohesif dan percaya satu sama lain sehingga dapat mengatasi konflik antar pribadi dan juga tentu saja akan menjadi menyelesaikan tujuan daripada organisasi. Dalam hal ini terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Saran, menerapkan rancangan pelatihan yang telah dibuat sehingga permasalahan yang sedang dihadapi dapat diatasi melalui pelatihan yang sudah diberikan ini. Di samping itu, dalam evaluasi pelatihan dijalankan sehingga efektivitas ini bisa dilihat. Dan hal-hal yang kurang efektif bisa menjadi pertimbangan untuk program pelatihan selanjutnya. Ini adalah gambar-gambar atau foto ketika melakukan pengabdian masyarakat di Malang Bakti Haji. Kemudian demikian laporan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.